This is Naya. Dia cewek 19 tahun yang benci banget sakit, terutama batuk. Kalau batuk, dia akan mengikuti apapun yang dikatakan temannya agar bisa sembuh. Lo perlu banget ya dikasih tahu bagian situ ya. Biar sadar diri aja sih. Beli apa ya di Shopee? Kenapa sih Naya sakitnya nggak sembuh-sembuh dari kemarin? Iya nih, gak sembuh-sembuh terus mulai kemarin. Minum es mulu kali. Enggak kok, aku udah berhenti semenjak batuk. Kayaknya gara-gara cuaca ada yang berubah-ubah kayak jadwal kelas. Jadi ini kamu tuh batuknya gara-gara cuaca apa jadwal kelas yang berubah-berubah sih? Kayaknya gara-gara jadwal kelas sih. Yaudah nih, nggak usah pusing-pusing. Aku ada saran obat batuk yang manjur. Dulu itu aku sakit terus minum obat itu langsung sembuh. Wih, keren banget. Di mana tuh? Apa tuh? Aku belinya itu di Jalan Burung Berenang nomor 900 alias di samping kos aku. Wih, deket ya. Iya. Obatnya obat apa? Aku lupa sih kalau buat mereknya. Nanti kamu ke situ aja bilang ke ibunya mau beli obat batuk. Tadi kasih sama dia. Gak mau sendirian. Temenin ya, Dit. Wani piro, aku dapet upah nggak? Ih, jahat banget. Please. Ya udah deh, kalau kayak gitu nanti aku temenin. Yeay, oke. Terima kasih, Dita. Ibu mau beli. Ibu mau beli. Neng Dita, mau beli apa Neng? Ini loh Bu, teman saya tuh sakit batuk Iya. dari kemarin nggak sembuh-sembuh. Kan dia beli obat ya di sini ya Bu. Masih ada nggak ya obat yang waktu itu saya beli? Soalnya ampuh di saya tuh Bu. Masih, mau berapa Neng? Satu aja Bu, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak ntar saya jadi reseller. Iya, jangan ya, nanti saya nggak laku jualannya. Iya Bu, kita nggak mau saingan. Kita aman beli aja. teman saya aja. Udah, bentar ya, saya ambilin dulu. Cepetannya, Bu. Batuk banget ini. Iya, bentar. Nih Neng, ada. Makasih ya Bu, ini berapaan nih Bu? Murah kok, 5.000 aja. Bagus nih Nay, kayaknya nih. Iya tuh. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Sembuh ya. Iya Ibu. Hati-hati ya. Makasih Bu. Iya. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Sabrina Aurariani dalam liputan berita terkini. Kasus penyalahgunaan obat yang telah dibuang kembali mencuat di beberapa daerah. Penyelidikan menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan benar, atau yang dikenal dengan prinsip dagu sibu. Belum lama ini, petugas kebersihan di Kabupaten Tungtung Sahur, Jakarta Barat Daya menemukan sejumlah obat kadaluarsa di tempat sampah umum yang diambil kembali oleh oknum yang kemudian menjualnya secara daring maupun secara langsung tanpa izin resmi. Menurut Kepala Bidang Kefarmasian Dinas Kesehatan Jakarta Barat Daya, Apoteker Canul, Sarjana Farmasi, insiden ini disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan prinsip dagu sibu. Banyak warga yang belum memahami bahwa obat kadaluarsa tidak boleh dibuang sembarangan karena masih berpotensi disalahgunakan. Jadi dulu Mas, rumah ini tuh rame banget pegawainya, banyak katanya sih jualan herbal-herbalan gitu kayak jamu, tapi malah jualan obat kadaluarsa. Oh, emangnya para tetangga gak ada yang pernah curiga apa Bu? Jujur kalau saya sih awalnya sempet curiga ya, kok ini obat nggak pernah sampai ke saya, atau kayak orang-orang di sini juga nggak pada tahu, malah ternyata kayak gitu kan. Pernah ada yang nyoba gerebek nggak sih Bu? Nggak ada sih, kita mencoba buat positive thinking aja, kayak orang jualan obat ya udahlah. Jadi berarti sekarang ini udah pabriknya kosong, sepi ya? Karena sebanyak digerebek sama Dinkes. Iya, saya juga baru tahu kalau ini digerebek sama Dinkes kemarin. Ya, terima kasih Bu. Ya. Demikian laporan kami mengenai kasus penyalahgunaan obat yang dibuang akibat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip dagu sibu. Saya Sabrina Nauraraini melaporkan untuk Anda. Sekian dan terima kasih. Gak beres nih obat.
Ya kak, beli apa? Obat batuk ada? Ada kak, kakaknya sakit batuk kering atau batuk basah? Aku batuk kering nih kebetulan. Oh sebentar ya kak, saya ambil dulu obatnya. Ini ya kak, obat batuknya diminum 3 kali sehari, 1 sendok makan 10 ml, dan lebih baik jangan digunakan untuk ketika berkendara ya kak. Oke kak, ini berapa ya kak? Ini 76.000 kak? Oke sebentar ya kak. Iya. Ya kak, uangnya udah pas. Oke, terima kasih ya kak. Tapi ini obatnya aman kan ya kak? Nggak kayak palsu gitu? Oh aman kak, karena kita sudah terpercaya. Sudah sesuai dengan standar yang dilakukan. Tapi kakak pernah dengar nggak kayak ada kasus kalau obat kadaluarsa tuh dijual kembali gitu kak? Oh memang betul ada kak, karena mereka tidak melakukan prosedur yang dengan benar ketika kadaluarsa atau memang sudah tidak layak. Cara ngelakuinnya itu kakak pertama larutin isi botolnya, obatnya dengan air, setelah itu dibuang. Habis itu botolnya boleh kakak pecahkan dan dibalur lagi dengan bubble wrap atau yang lain agar hewan-hewan itu tidak terluka. Dan silahkan bungkusnya ini itu dirobek agar tidak digunakan kembali kak. Oh gitu ya kak. Pantesan tadi saya beli obat di warung dikasihnya obat kadaluarsa yang udah rusak. Pasti gara-gara orang-orang tuh pada mengobatnya secara sembarangan ya kak? Iya, makanya kak kalau saya mau beli obat lebih baik di tempat terpercaya seperti rumah sakit, puskesmas atau apotik yang memang sudah terpercaya ya kak. Oh oke deh kak, makasih ya kak. Iya sama-sama, semoga kakak sembuh ya kak. Ini Naya, cewek 19 tahun yang pernah ditipu obat-obatan warung sampai ke bawah mimpi. Kenapa sih yang diceritain selalu jelek-jeleknya aja? Biar yang lain gak ngikutin. Kan namanya juga nggak tahu. Makanya baca berita kalau banyak yang ngikutin. Nanti pada pingsan semua lagi dan makin sakit. Tampak di Pasar Pramuka pada pagi hari tadi, beberapa toko tutup karena takut adanya razia susulan seperti yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan Badan POM kemarin. Ya udah. Makanya jangan main ikutin kata temen aja, dicari tahu dulu dong. Terus jangan buang obat sembarangan juga, dan beli obat di tempat terpercaya, kan udah major. Iya, udah banyak ngomong, sana pergi. Ibu mau beli.
enggak maksudnya tadi gua nggak paham. Oh, ikut yang kedua. Nah, iya. Dia udah kesel. Dah. Nggak natural. Iya, sih juga baru tahu tuh kalau digerebek dari dinas kesehatan pas masuk ke sini. Woi. Iya. Tapi gue kalau ngos-ngosan ke kamera itu gimana?